Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal buyani yashudu ba'duhu ba'da. Amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Buya akan menyampaikan satu hal berkenaan dengan kesalahpahaman selama ini di antara umat Islam. Lebih detailnya kesalahpahaman di antara umat Islam yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli masjid. Padahal sebetulnya kesalahpahaman ini tidak usah terjadi kalau kita memahami betul sebab musababnya. Maka pada kesempatan ini Buya akan menyampaikan solusi supaya kesalahpahaman itu tidak berlanjut terus-menerus sehingga menjadikan kita centang perenang, menjadikan kita berpecah belah, bahkan auzubillah summa auzubillah, menjadikan kita bermusuhan atau saling bermusuhan. Persatuan umat Islam, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara umat Islam harus betul-betul dijaga. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Bersaudara. Ikhwah itu lebih tinggi derajatnya daripada ikhwan. Ikhwan berkaitan dengan saudara-saudara. Saudara karena ikatan pernikahan ataupun juga karena ikatan darah, hubungan antara orang tua, anak, dan sebagainya. Tapi kalau ikhwah itu meskipun tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan istilahnya itu pernikahan, ikhwah itu diikat dengan ad-dinul Islam. Satu-satunya agama di dunia ini, tidak ada lain agama selain agama Islam. Agama satu-satunya, barang siapa yang menganut agama selain Islam, tidak akan diterima. Inna dina indallahil Islam.
Di ayat lain, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itulah pengikat orang-orang beriman sehingga ikhwah, bersaudara. Sehingga keikhwahan ini menjadi istilahnya itu tugas utama, agenda utama dari iblis lanatullah dan bala tentaranya setan-setan. Dan bagaimana iblis lanatullah mengobok-obok kita supaya berpecah belah gara-gara hal yang sedikit, bahkan gara-gara kesalahpahaman yang akan nanti Buya sampaikan. Apa saja untuk sementara Buya sampaikan di sini. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 120, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walang tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Yang artinya tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela, tidak akan membiarkan kaum Yahudi dan Nasrani untuk mengganggu kita, memecah belah kita, menjadikan kita bermusuhan. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kita masuk kepada isma mereka, masuk kepada ajaran mereka, masuk kepada keyakinan mereka di luar adinul Islam tentunya. Ini harus menjadi kesadaran kita semua bahwa ukhuwah Islamiyah merupakan hal yang sangat penting dalam rangka kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita berpecah belah tafaruk atau berpecah belah menjadikan kita lemah, menjadikan kita susah untuk berdakwah. Maka dalam hal ini juga baginda Rasul menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal buyani ba'dukum ba'du. Yang artinya bahwa muslim bagi muslim, mukmin bagi mukmin yang lain, orang yang beriman bagi orang yang beriman lainnya. Kal bunyani, seperti satu bangunan. Yasudu ba'duhu ba'du, di mana antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya itu saling menguatkan. Bagaimana baginda Rasul menganalogkan kita seperti bangunan yang harus kokoh, kuat pondasinya. Kokoh yaitu adinul Islam, akidah Islamnya. Bagaimana tiang-tiangnya yaitu amaliyah rukun Islam yang harus kita kuat. Dan bagaimana hiasan-hiasan di rumah itu supaya indah yang disebut dengan akhlakul karim, yang timbangannya luar biasa beratnya nanti pada saat kita di mizan. Namun sebaliknya pada saat kita centang perenang bermusuhan, yang ada adalah bukan akhlakul karimah, tapi akhlakul mazmumah, akhlak yang buruk, yang merasa paling benar, yang lain dianggap salah. Hanya dia, golongan dia yang benar, yang lain yang salah. Itulah yang akan dibahas berkenaan dengan kesalahpahaman di antara kita selama ini. Yang pertama, berkenaan dengan azan 2 kali pada saat ibadah Jumat. Azan 2 kali pada saat ibadah Jumat itu menjadi istilahnya itu bahan cacian, bahan makian, bahkan dilulu sebagai bid'ah, yang dikatakan itu adalah cara-cara di luar baginda Rasul. Itu adalah sesuatu yang baru. Di sisi lain, bagi umat Islam yang ahli ibadah, namun adzannya cuma 1 kali pada saat ibadah Jumat. Dan di sisi lain, muslimin yang taat beribadah, ahli masjid, ahli sholat, yang melaksanakan adzan 2 kali, juga merasa kami yang benar. 2 kali adzan itu memang ada sejak dulu. Akhirnya seperti minyak dan air. Antara umat Islam sebagian ibadah Jumatnya 1 kali adzan,
dan sebagian lagi umat Islam 2 kali adzan. Mereka terus-menerus tidak ada jalan keluar. Yang insya Allah sekarang Buya akan beritahu jalan keluarnya. Begitu sangat kental sekali persaingannya, merasa masing-masing paling benar. Sementara di luar sana, yang mengaku umat Islam, ya, yang tidak melaksanakan sholat, itu dalam bahasa Sunda disebut dengan Islam Muslim. Islam nasional itu Islam KTP. Mentertawakan. Bagaimana mereka merasa menang karena mereka jarang sholat ibadah Jumat, tapi melihat pertentangan di antara yang ahli ibadah, rame terus antara yang adzan 1 kali dan adzan 2 kali. Para pendengar dimanapun Anda berada, sebetulnya ini adalah kesalahpahaman. Sebetulnya di sini adalah bukan perbedaan pendapat kalangan ulama, bukan di sini, bukan tempatnya, bukan materi ini perbedaan pendapat ulama. Ini bukan perbedaan pendapat ulama, ya. Ini hanya kesalahpahaman dan keawaman umat Islam selama ini yang tidak meneliti lebih jauh tentang permasalahan ibadah Jumat adzan 1 kali dan yang adzan 2 kali. Kalau kita teliti lebih jauh tentang adzan 2 kali dan 1 kali ini, sebetulnya Buya mengatakan sama. Sekali lagi, Buya mengatakan sama. Tidak ada beda. Mengapa Buya mengatakan sama antara yang ibadah adzannya 1 kali, ibadah Jumat adzannya 1 kali, dengan yang ibadah Jumat adzannya 2 kali? Mengapa dikatakan sama? Karena, tolong diperhatikan. Karena yang dikatakan ibadah Jumat itu, ya, pada saat mulai khotib mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduklah khotib, berkumandanglah adzan. Itu yang disebut dengan ibadah Jumat. Setarnya itu dari sana. Setar ibadah Jumat itu dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotib mengucapkan salam, dijawab oleh mustami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduklah khotib, berkumandanglah adzan. Coba, kalau itulah setar ibadah Jumat, kalau kita perhatikan, ada enggak perbedaan setelah setar ibadah Jumat itu? Tidak ada. Sama kesananya. Adapun adzan yang pertama, sebelum khotib naik mimbar, itu kan nggak ada masalah. Mau adzan, mau tidak adzan, itu kan kok di luar Jumat, di luar ibadah. Kok kenapa kita rame? Mau ada bacaan-bacaan, istilahnya itu bacaan ayat suci Al-Quran dikumandangkan sebelum khotib naik mimbar, sebelum khotib mengucapkan salam. Mau dibacakan sholawat, mau dibacakan isinya, ada hadul hadis, khusus pembacaan hadis-hadis, ya. Bahkan bagus kalau bervariasi, kutubut tis'ah namanya. Atau mau adzan beberapa kali. Dalam pengertian adzan di sini adalah menghimbau, dan memang saat itu Utsman bin Affan, Khalifah Khulafaur Rasyidin yang ketiga, kok ini sudah waktunya mau ibadah Jumat, mengapa di pasar masih ramai transaksi jual beli? Beliau kan belusukan maksud Buya, melihat kondisi masyarakat. Beliau kan seorang khalifah, bertanggung jawab. Rajin tidaknya, hebat tidaknya umatnya melaksanakan ibadah. Saat itu di pasar masih rame.
transaksi jual beli, maka saat itu ya atsar lah, beratsar. Itu di atas ijtihad itu. Utsman bin Affan beratsar, memerintahkan kepada para pengawalnya, aparat-aparatnya, kumandangkan azan di pasar yang dekat Madinah ini. Kumandangkan yang dimaksudnya di dekat Masjidil Haram ini. Karena kalau dari Masjidil Haram langsung di azan itu agak jauh. Kumandangkan azan di sana. Orang pada kaget, kenapa azan? Kata Utsman, sudah waktunya nih, Allah sudah memanggil. Cepat. Maksud Utsman bin Affan supaya masyarakat yang transaksi jual beli di pasar itu ingat ini hari Jumat. Sebentar lagi adalah berkumandang, sebentar lagi dimulainya imam khatib naik mimbar dan azan. Kenapa kita mesti ribut? Kenapa kita mesti mengatakan bid'ah? Itu kan hal-hal yang memang di luar ibadah Jumat. Karena setelah ibadah Jumat dimulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sama kesananya. Tidak ada azan lagi. Tidak ada. Sama. Nah, kesalahpahaman ini harus sudah mulai dihentikan. Para pendengar yang mendengarkan ceramah Buya ini, sampaikan. Ini kesalahpahaman. Karena setelah imam naik mimbar mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sama. Adapun ada yang pertama itu adalah atsarnya Utsman bin Affan. Tidak usah kita salahkan dikatakan bid'ah. Dengan mudah mengatakan bid'ah, nanti dulu. Apa definisi bid'ah itu? Harus hati-hati. Karena kalau bid'ah itu dolalah benar. Sesat dan ke neraka. Harus hati-hati ini. Kata-kata bid'ah ini. Kalaupun kita mau bicara sejuta kali, kata bid'ah itu satu kali pun ditahan dulu. 1000 kali ucapan, sejuta ucapan, puluhan juta ucapan. Kata-kata bid'ah ini nanti dulu. Jangan mudah mengatakan bid'ah, dolalah benar. Enak aja bicara begitu. Nanti dulu. Gunakan hati nurani. Menyalahkan orang lain jangan semudah itu. Memangnya neraka itu ringan siksaannya. Dolalah binar itu kan konsekuensinya. Dan dikatakan itu kepada orang-orang ahli ibadah. Ya. Nah, kesalahpahaman ini perlu digarisbawahi. Diluruskan. Dan para pendengar jangan menganggap Buya membela yang adzan 2 kali. Tidak. Buya selaku khatib, kalau di masjid itu adzan 2 kali, Buya siap. Nggak apa-apa, itu memang di luar saya sebelum salam. Ada yang memang adzan sekali, siap juga. Karena memang setelah setelah adzan itu, setelah Buya naik mau menjadi khatib, Bapak. Ya. Itu di luar ibadah Jumat. Tolong. Berarti sama ya. Antara adzan yang 1 kali, yang 2 kali. Sudah selesai. Kalau masih ribut, makanya di sini begitu semangatnya Buya menginginkan lahirnya lagi seorang khalifah dalam sistem kekhilafahan. Hanya khalifah ya, khalifah lah yang bisa memutuskan nanti di berbagai negara supaya terjadi ketentraman, tidak terjadi kesalahpahaman. Ada keputusan-keputusan. Contoh, di satu negara supaya seragam, sudahlah. Kan di negara ini banyak sekali pasar. Banyak sekali orang bertransaksi, kadang-kadang lupa akan ibadah Jumat. Kemudian khalifah menyampaikan untuk negara ini adanya 2 kali. Kemudian khalifah juga melihat di berbagai negara, ada beberapa negara yang memang transaksi jual beli tidak melalaikan mereka untuk ibadah Jumat. Sehingga khalifah bisa menentukan cukup untuk di sini kami menentukan 1 kali adzan saja. Hal-hal seperti ini perlu dipahami. Kapasitas seorang khalifah ke depannya itu.
Itu masalah kecil kan? Oh, masalah-masalah besar. Menghadapi kaum kafirin, menghadapi kaum musyrikin, menghadapi ahli kitab. Allahu Akbar kalau ada khalifah. Subhanallah. Subhanallah. Makanya ke depan perjuangan melahirkan seorang khalifah yang menjadi pemimpin tertinggi umat Islam yang membawahi berbagai negara di dunia ini, sesuatu yang menjadi solusi bagi hebatnya adinul Islam. Memang adinul Islam sudah hebat, al-Islamu ya'lu wala yu'alai, tetapi penganut agama Islamnya yang jadi masalah. Yang kedua, berkenaan dengan talafuz biniat. Berkenaan dengan talafuz biniat juga ini kesalahpahaman. Kita melaksanakan sholat tentu harus dengan niat. Bukan saja sholat, perbuatan-perbuatan lain di luar sholat juga kan tentu harus ada niat. Tidak mungkin orang berbuat sesuatu tanpa niat, kecuali orang yang gila. Ada orang berangkat dari rumahnya, lewat ke rumah kita. Kita nanya ke orang itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana, sehat? Oh, sehat, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat. Bapak mau kemana? Oh, saya mau ke pasar. Menemani istri. Karena ini kan hari libur, biasanya saya ke kantor terus. Sekarang saya menemani istri. Mau lihat bagaimana nih istri begitu susah payahnya tiap hari belanja ke pasar. Berarti si bapak itu berangkat dari rumah sudah punya niat. Meskipun orang itu tidak mengatakan begini di hadapan istrinya pada saat mau berangkat ke pasar. Mama, dengarkan ya. Apa Papa yang dengarkan nih, Bapak mau ke pasar. Niat saya mau berangkat ke pasar. Kan tidak seperti itu kekakuan kita niat. Berangkatlah ke pasar si Bapak itu. Karena niat sudah di hati. Apapun pekerjaan kita, tentu sudah ada niatnya. Kita naik bis, tidak usah bukan tidak usah, tidak perlu dan ya mau diucapkan mau tidak terserah. Kemudian kita naik ke bis. Dalam hati sekarang sudah naik bis. Itulah niat yang ada di dalam hati. Sholat pun demikian. Kita sudah ada di shaf yang paling pertama, karena memang kita awal hadir. Sudah tahiyatul masjid, sudah syukurul wudu. Imam sudah Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Saat itu zuhur, ya jelas kita mau sholat zuhur, tidak akan sholat asar, tidak maghrib, tidak duha, tidak tahajud, zuhur, niat sholat zuhur. Niat itu dalam hati. Nah, berikutnya Buya sampaikan bagaimana para pendengar dimanapun Anda berada, jika ada orang yang begini punya pendapat. Aduh Buya, memang saya tahu sih niat itu dalam hati lah. Tapi bagi saya sholat ini lain, Bu. Ibadah yang utama, bahkan barang siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agamanya. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, dan waman tarakaha faqad hadamadin. Hadama, Bu ya, hadamadin. Orang yang meninggalkan sholat itu berarti meninggalkan atau menuntuhkan agamanya. Saya tidak bisa, Bu ya, kalau hanya di dalam hati untuk sholat ini. Dan untuk menguatkan niat saya ini sholat, saya menggunakan talafuz bin niat. Usolli fardu zuhri arba raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allah. Pertanyaan Buya kepada saudara-saudara, dimanapun Anda berada, salahkah orang itu? Melanggarkah orang itu? Tidak salah orang itu. Tidak melanggar orang itu. Kok di luar sholat melaksanakannya? Dan belum takbiratul ihram masuk kepada ranah sholat kita. Di luar sholat itu.
Yang namanya di luar sholat, misalkan ada orang mau sholat, sudah ada di shop, ada orang mau nelpon, wah penting sekali menyangkut tentang ibunya yang sedang sakit di tempat lain, adanya nelpon. Kita angkat dulu sebentar, kita bilang begini, Dek tunggu, mau sholat dulu ya. Kemudian dimatikan. Salahkah orang itu karena menjawab telepon dari adeknya? Tidak kan? Karena di luar sholat. Atau ada orang yang mau sholat, cucunya ikut, lagi kecil, masih kecil maksudnya. Terus cucunya bilang, kakek, ini aku lupa ini, aku kan sedang menghafal lagu, misalkan Bintang Kecil, Pelangi-pelangi, alangkah indahmu di langit yang biru, Pulikusme agung siapa gerangan, pelangi-pelangi. Nah, kakek, itu ujungnya saya lupa. Pelangi-pelangi, kakaknya bilang ke anaknya, ciptaan Tuhan. Melanjutkan menjawab pertanyaan cucunya yang ada di sampingnya ikut sholat. Nanya, salahkah si kakek menyampaikan ciptaan Tuhan? Melanggarkah si kakek? Tidak. Mengapa? Karena di luar sholat. Kalau sudah Allahu Akbar, cucunya Noel-Noel, kayak itu yang terakhir pelangi-pelangi apa? Terus bilang ciptaan Tuhan, baru itu batal sholatnya dan berdosa, menyepelekan bagaimana istilahnya itu mahdohnya bacaan sholat. Sebelum takbiratul ihram akbar, itu belum masuk ranah sholat. Terlebih lagi kalau ada orang yang lebih ingin taukid, talafuz minit, usolli fardu zuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati, adaan makmuman, kalau jadi makmum, kalau jadi imam imaman atau sendirian, adaan lillahi ta'ala Allah. Di mana letak kesalahannya? Buya mau nanya, di mana pelanggarannya? Tapi kan seorang ini bab usoli, bahkan ada satu buku khusus mengharamkan usoli. Dibela dengan yang lain, wajibnya usoli. Dua-duanya juga tidak tepat. Mengapa mesti diharamkan usoli dan mengapa mesti diwajibkan usoli? Itu kan menyangkut tentang kondisi seseorang yang mungkin sedang ada banyak masalah kalau tidak pakai talafut. Dia mengatakan kalau ada orang masukkan air Buya ke botol, ada yang langsung kalau lagi tenang. Tapi kalau lagi gak tenang kan pakai corong Buya, supaya nggak tumpah airnya itu. Saya ini dalam keadaan gelisah, banyak masalah. Ya namanya biasa Buya, orang biasa. Al-Basyariyah saya ini. Meskipun ahli ibadah ada saja masalah. Saya sedang begitu, saya pakai usoli Buya. Sholli fardu zuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillah. Di mana saudara letak kesalahannya orang ini? Buktikan di mana. Apa pelanggaran yang dia lakukan? Tidak ada. Ini semuanya kesalahpahaman. Beres. Masalah usoli nggak usah dibahas-bahas lagi. Masalah adzan 2 kali nggak usah dibahas lagi. Masih banyak PR yang lain. Masih banyak pekerjaan rumah yang lain. Lihat orang-orang yang tidak sholat selama ini. Lihat banyak orang yang sholatnya hanya di masjid, tidak berjamaah. Lihat masih banyak orang yang judi, mabok, dan zina. Ribawi. Jangan sampai kita tergoda dengan bujuk rayu setan. Ingatlah wala tatabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Al-Baqarah 168. Hanya kita mempermasalahkan yang sedikit. Yang kecil, yang tek-tek bengek. Dan itu kesalahpahaman, bukan perbedaan pendapat. Bukan itu. Sudahlah kita ini. Tinggalkan. Goodbye. Goodbye wa ma'assalamah. 3. Kesalahpahaman selama ini.
berkenaan dengan bersalam-salaman antara jamaah masjid setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasakan antara jamaah masjid ingin dekat, ingin terasa bersaudara, salam, bersalaman. Ada sebagian jamaah yang menolak. Jangan salam. Bid'ah. Nggak ada dari Rasulnya. Astagfirullahaladzim. Kok sepicik itu pengetahuannya? Kok sekaku itu pemahaman agamanya? Kan sudah selesai sholatnya. Sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Mau nyanyi, mau ngobrol. Seandainya kita vulgar mengatakan itu. Enggak dosa selama nyanyiannya memang nyanyian. Misalkan sesuatu yang dakwah. Tapi kan itu tidak pantas di masjid. Ada orang yang ngajak salam. Musafahat. Kok ditolak rezeki itu? Salamlah. Masa ditolak rezeki salam? Dan mengatakan bid'ah tidak ada dari Rasulnya. Sekaku itu orang-orang zaman ini sehingga menjadikan kita berpecah belah. Sudah selesai kan sholatnya? Orang ngejak salam ke kita. Apa yang dilanggar oleh orang tersebut? Ya, ngejak salam. Bukan mukul kita. Bukan mukul kita. Ngajak salam. Alhamdulillah Pak. Terima kasih ya. Kita sehat. Alhamdulillah masih kita bisa bersalaman. Sehat berjamaah. Ya. Nah, ini juga kesalahpahaman. Ya, biasa salam-salaman itu. Apa yang dilanggar oleh orang yang ngajak salam ke kita? Yang menyapa kita, beralhamdulillah, bersyukur. Bisa bersaudara. Ya. Nah, menyangkut salaman setelah sholat juga, ini permasalahan yang sebetulnya bisa dipantau oleh seorang khalifah ke depan. Termasuk tadi menyangkut tentang usolli. Khalifah ke depan setelah belusukan dan juga mewakilkan ke berbagai wakil-wakil bisa disimpulkan berbeda dari tiap negara. Bisa disimpulkan berbeda di tiap negara. Misalkan setelah teliti, wahai khalifah, ada di berbagai negara di masjid itu ramai pencurian. Nah, dengan bersalaman setelah sholat itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, para pencuri, untuk istilah mengelabui yang sholatnya sambil bersalaman, tapi kemudian tangan temannya si pencuri itu mengambil merogoh dompet di saku celana yang sholat itu. Penelitian, investigasi, sehingga khalifah menyimpulkan tidak usah ada salaman setelah sholat untuk di negara ini dengan alasan begini. Atau sebaliknya, wahai baginda, kelihatannya memang karena mungkin kecapean mereka sebagai karyawan-karyawan tambang emas, tambang intan, dan tambang-tambang yang lain, termasuk batu bara. Kelihatannya pada saat sudah sholat itu capeknya mereka luar biasa. Sehingga raut muka mereka itu ya begitu garang-garang lah. Kemudian mereka juga kelihatannya begitu kurang harmonis di antara jamaah itu. Karena berbagai karyawan di sana. Sehingga kami, kata para pengawal atau istilahnya itu para bawahan dari khalifah, menyimpulkan sebaiknya baginda yang memberikan instruksi. Ini untuk di negara ini, di masjid-masjid ini, sebaiknya lebih baik, kata khalifah, bersalaman setelah sholat itu. Supaya kita lebih dekat. Hal seperti itu bisa diatur kapasitasnya oleh seorang khalifah. Karena ini bukan perbedaan pendapat para ulama. Yang terakhir, para pendengar dimanapun Anda berada, tentang berdoa yang bermaksud antara yang mengangkat tangan dan yang tidak mengangkat tangan. Ini sebetulnya kesalahpahaman.
Ya, dari ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul adzim. Di ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Shadaqallahul adzim. Inti daripada itu adalah berdoa, memohon kepada Allah pertolongan, meminta kepada Allah perlindungan. Berdoa dipanjatkan. Baginda Rasul menyampaikan, orang yang tidak berdoa, orang yang takabur. Jadi ranahnya itu adalah doanya, itu intinya. Adapun mengangkat tangan dan tidak mengangkat tangan, di luar ranah doa itu. Mengangkat tangan dengan tidak mengangkat tangan tidak menambah ataupun mengurangi pahala berdoa. Misalkan dikatakan kalau mengangkat tangan dengan berdoa itu ibadahnya dan ijabahnya hebat. Sebaliknya dengan tidak mengangkat tangan itu tidak ada ijabah yang cepat dan itu kurang afdol. Tidak ada hadis itu. Atau sebaliknya dengan mengangkat tangan itu mengganggu orang-orang dan memperlihatkan seperti Allah itu kikir. Sehingga dengan mengangkat tangan itu kurang baik dan mengurangi ijabah doa. Tetapi kalau dengan tidak mengangkat tangan dikebawahkan, itu akan cepat ijabah doa karena kelihatan tawadunya. Tidak juga. Mengangkat tangan dan tidak mengangkat tangan tidak ada hubungannya dengan inti ranah, yaitu doa. Silahkan saudara mengangkat tangan dan jangan merasa paling benar dan paling hebat dan untuk bisa cepat diijabah. Silahkan Anda tidak mengangkat tangan dengan harapan cepat ijabah karena terasa tawadunya. Baginda Rasul pun demikian. Kadang-kadang beliau mengangkat tangan, kadang-kadang tidak, bahkan pada saat istisqa sampai ketiaknya kelihatan oleh para sahabat. Ini kesalahpahaman ini. Bukan kita plan-plan. Kadang-kadang angkat, kadang-kadang tidak. Tidak ada ketentuannya. Yang ada ketentuannya adalah intinya itu doa. Apa itu ketentuannya? Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan akan diijabah. Baginda Rasul menyampaikan kalau kita merasa ragu tidak diijabah, itu tidak akan diijabah. Yang insyita. Jika engkau menghendaki, jika engkau menghendaki. Ketentuan lainnya, makanlah makanan yang halal, pakaian yang halal. Kalau masuk ke perut dan dipakai barang yang halal, itu tidak akan diijabah. Itu ketentuannya. Diusahakan kita bersih, punya wudhu meskipun tidak diwajibkan. Menghadap ke kiblat di tempat yang istilah itu ijabah doa, Raudhah misalkan, Hijri Ismail, Maqam Ibrahim, Jabal Rahman dan atau di tempat yang suci di masjid bumi Allah. Waktu-waktu ijabah doa antara iqomah, antara adzan dan iqomah, waktunya hujan, waktunya kita dapat musibah dan sebagainya. Kemudian ada orang menyangkut tentang ketentuannya orang-orang yang soleh. Makanya para rasul, para nabi tidak pernah doanya tidak diijabah. Mengangkat tangan dan tidak mengangkat tangan itu hal-hal yang mubah urusannya. Silakan Anda mengangkat tangan, silakan Anda tidak, tetapi jangan merasa paling benar dan mengatakan bid'ah dengan mudah kepada orang lain. Buya tidak membela siapapun, tapi Buya berada dalam yang sebenarnya begitu. Ya, penting ini Buya sampaikan. Doanya itu semuanya ada kesalahpahaman. Ya, maka ke depan khalifah lah yang punya kapasitas menjadikan kita lebih dekat ukhuwahnya. Itu 4 hal yang Buya sampaikan berkenaan dengan kesalahpahaman selama ini. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan Buya ini tidak ada lagi yang ribut ya gara-gara usoli. Tidak ada lagi yang ribut gara-gara mengangkat tangan dan tidak mengangkat tangan pada saat berdoa. Tidak ada yang ribut ya gara-gara itu adalah adzan 1 kali dan 2 kali. Ya. Yang Buya sampaikan 4 hal di sini ya, menyangkut tentang adzan 1 kali, 2 kali, menyangkut tentang usoli, menyangkut tentang berdoa, mengangkat tangan dan tidak mengangkat tangan, dan tidak ada lagi yang ribut ya gara-gara memang ada yang ngajak salaman pada saat di masjid. Itu semuanya adalah kesalahpahaman. Mohon maaf dari kekurangan dan kekhilafan Buya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Buya memohon dengan sangat ya, berdasarkan sabda Rasul, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan,
maka dia akan mendapat pahala sesuai dengan yang diajaknya. Ceramah Buya ini, konten Buya ini, YouTube Buya ini, tolong disebarluaskan. Balighu anni walau ayah, begitu sabda Rasul. Kita bisa menyebarluaskan di grup keluarga besar, grup teman-teman sekolah, alumnian, di grup manapun, supaya kita bisa berdakwah. Sebanyak Anda menyampaikan ceramah Buya ini, sebanyak itulah pahala yang Anda dapatkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.